Ya, udah geluduk aja. Karet lower arm nih pecah. Nah ini kerasa banget bunyi nguk itu dari belakang. Di jalan jelek bakal bunyinya gini nih. Tuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan membahas tentang penyakit kaki-kaki pada Yaris tahun 2009 nih. Nah, saya akan melihat kondisi secara mobil diam. Mobilnya diam tanpa tes jalan. Kita lihat apa yang kerusakannya yang bisa dilihat secara fisik atau secara goyang-goyangan atau gerakan ya. Sisanya nanti kita lakukan tes jalan. Jadi tahu nih, ternyata mobil ini kalau di tes jalan nyaman nggak nyamannya sampai kayak gimana nih. Jadi nggak cuman wow ini oblak-oblak. Nah, apa oblak-oblaknya kayak gitu, pengaruhnya di jalan kayak gimana. Kalau kemarin kan sering bahas cek kaki-kaki tanpa tes jalan. Sekarang cek kaki-kaki beserta dengan tes jalan, beserta estimasi perbaikannya berapa. Oke, kita langsung aja lihat kondisi mobilnya. Ya, ini kita on dulu karena saya posisinya lagi ada di dalam mobil, biar sekalian kita nyalakan mobilnya. Sekarang saya akan melakukan pengecekan pada rack setir dengan cara menggoyang-goyangkan setir saat posisi mobil diam dan mesinnya hidup. Ini yang sering saya pakai saat pengecekan mobil yang memang benar-benar nggak bisa dipakai jalan, nggak bisa dites jalan. Seperti mobil di balai lelang itu contohnya, atau di gang sempit, atau ada nyempil-nyempil di mana gitu ya. Goyangkan setirnya 10 derajat ke kiri, 10 derajat ke kanan. Kalau dia bunyinya duk duk geluduk geluduk, nah itu udah kena ya rack setirnya. Servisnya di angka 1 sampai 1,5 juta. Kita cobain rack setirnya ini. Ini masih aman ya rack setirnya ya. Masih nggak ada bunyi duk 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 kencang ya. Artinya nih mobil aman. Kilometernya aja 178. Biasanya kilometer segini udah kena. Kemudian kita lihat bagian depan. Kita langsung ke tie rodnya aja. Kita putarkan dulu setirnya. Nah, kemudian kita lihat dulu tie rodnya ya. Nah, ini tie rod nih yang panjang terhubung dengan steering rack, itu namanya tie rod. Ini tie rod. Ini rack end yang biasa nyetel spring balancing. Kalau narik-narik biasanya rack endnya udah goyang kena. Kita cukup dengan menggoyang-goyangkan aja dengan tangan. Kalau dia diputer enteng banget, artinya udah kena. Kita coba goyangkan ya. Nah, ini enteng banget nih. Nah, ini enteng banget nih goyangnya ya. Tuh, ini nggak pakai tenaga kencang juga goyang ya. Ya, nggak pakai tenaga kencang juga udah goyang ya. Ini udah kena nih ya. Tirotnya udah kena. Nah, ini sayapnya juga pecah ya. Lower arm, karet lower arm nih pecah. Nah, kemudian kita cek link stabilizer. Link stabilizer itu penghubung antara stabilizer sampai ke shock. Nah, ini kalau kita lihat karetnya, ini karetnya udah rusak ya. Nah, tuh ya. Karet yang rusak ini berpotensi membuat si ball jointnya ini kering. Kalau udah kering, seret, karatan, bakal bunyi ya. Terus kita coba goyangkan kanan kiri apakah enteng. Nah, ini udah enteng banget ya. Ini kalau karet kayak gini harus diganti. Kalau karetnya masih bagus oblak, masih bisa digetok. Ini gantinya kurang lebih sekitar
550 ribuan satunya. Untuk tie rod tadi 550 ribuan juga satunya. Ada yang lebih murah 3,5 ada. Tinggal kalian seleranya yang mana, mau yang terbaik atau yang biasa. Nah terus untuk bagian kirinya juga kita cek ya, sama cek juga tie rodnya. Nah ini ya, ini yang menghubung ke steering rack. Lihat steering rack juga sekalian, apa ada bocor-bocor pada steering rack, biasanya terdiri dari basah-basahan. Dan juga kalau steering rack yang udah pernah diservis itu, dia biasanya platnya atau pengikatnya ini pakainya insulok ya. Nah ini tirotnya, kita lihat ya, karetnya udah getas. Kita putar aja kanan kiri tuh ya. Ya kalau kita di jalan jelek bakal bunyinya gini nih tuh, enteng banget kan. Ini kalau jalan jelek lagi nih, masuk lubang jalan jelek, nah bunyi teng-teng kayak gitu-gitu. Itu dari tirotnya. Kanan kirinya udah kena ya. Drip shaftnya sih aman ya. Ini drip shaft yang asroda lah, asroda biasanya rembesan tuh. Ini aman sih, kering. Kemudian kita cek juga link stabilizernya yang sebelah kiri juga ya, depan kiri tuh. Nah ini udah goyang juga. Bagian atasnya juga udah rusak. Jadi emang yang rusak link stabilizer dan tie rodnya. Harus pakai tie rod. Tie rodnya udah kena, link stabilizernya juga kena. Ini ada dua komponen yang sudah kita ketahui penyakitnya. Terus apalagi nih, kita lihat di support shock. Support shock itu dudukan shock ya. Mobil-mobil penggerak depan kayak gini support shocknya biasanya sih sering kena, tapi tetap harus lihat aktualnya. Nah support shock adalah support ya, karet yang paling atas yang berhubungan dengan apron ini ya. Jadi ada shock, terus dikasih per, terus ada supportnya, karet paling atas. Dia kalau udah pecah, shocknya kayak nggak duduk, dia goyang-goyang sendiri gini kalau geblek-geblek. Jadi kalau dipakai jalan gluduk. Nah, ini kalau dilihat ini masih rapat. Kalau dilihat sekilas masih rapat ya untuk yang sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri udah pecah nih, udah mangap ya. Nah tuh ya, yang sebelah kiri udah pecah, udah mangap tuh ya. Ini bisa menimbulkan bunyi yang gak enak, gluduk. Kalau emang mau ganti support shock itu satunya bisa 500 ribuan, kalau dua 1 juta. Tirot long tirot yang bagusan itu 500 ribuan juga per itemnya. Jadi ada 6 item, 500 ribu kali 3 jutaan lah kalau diganti. Kalau tirot mau digetok bisa paling 150 ribu kalau digetok, atau mau beli aftermarket yang murah bisa juga, ada yang harganya 2,5 sampai 350 ribu per itemnya ya. Terus apalagi nih, mounting. Kita cek mountingnya. Itu biasanya mounting itu akan bergetar saat awal hidup, jadi mesinnya bunyi duduk. Nah, duduk kencang ya bunyinya ya. Kita on, kita hidupkan. Nah ini mountingnya belum kena ya, atau belum pecah. Untuk tahun segini paling udah getas-getas kalau emang belum diganti. Terus kita lihat shock bagian belakang. Bagian belakang kita bisa lihat dari shocknya. Shocknya itu ada bocor atau enggak ya. Kalau bocor dia warnanya ada hitam, itu kan ada yang putih-putihnya, nanti dia berubah jadi warna hitam pekat. Yang sebelah kiri juga ya, ini enggak ada kebocoran sama sekali. Oke aman. Tinggal nanti kita cek nih ya bearingnya nih. Bearing itu harus dites jalan ya, kalau enggak didongkrak buat tahu dia getar enggak bearingnya, atau udah rusak atau enggak. Tapi karena
saya nggak pakai dongkrak, paling enak kita tes jalan. Ya udah, kita tutup, kita tes jalan dulu. Oke, kita tes jalan ya. Bagian belakang dengung ya. Ini harus di jalan agak gedean karena di bagian belakang ini kerasa banget dengungnya. Kerasa bunyinya. Nah, steering racknya kita lepas itu, setirnya ngebalik ya. Kalau dia udah nggak ngebalik harus diganti tuh. Kadang servis juga nggak bener, gantinya lumayan mahal nih, belasan juta. Oke, kita tes keluar jalan komplek ya. Oke. Nah, ini kerasa banget bunyi nguk itu dari belakang. Kemungkinan ini bearingnya ya. Ini padahal cuman lari 50. Bearing belakang ini lumayan mahal ya, sekitar 900. Kalau yang depan murah, 500 yang bagusan, 300 masih bisa kalau yang depan. Nah, suaranya bunyi duk-duk. Itu yang tadi kita lihat di support shocknya ya, pecah. Nah, itu bikin duk-duk. Suaranya mirip Rextir, cuman ini enggak terlalu apa ya namanya, beda. Kalau Rextir ada tak-taknya, tautan besinya. Kalau ini benar-benar karet dengan dudukannya, dengan apronnya ya. Jadi emang ini kurang nyaman banget dikendarai mobilnya. Bunyi nguk-nguk dan gludak-gluduk ya. Nah, ini udah masuk perkomplekan, akan terasa banget suaranya nih. Jadi suaranya emang kayak dudukan si apronnya itu dipukul-pukul pakai karet ya, tuk tuk tuk. Kalau di Rextir itu bunyinya kotak, letak, 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 bukan duk duk. Kalau dipakai jalan bunyinya agak letak, letak. Ini jadi karetnya emang jebol, jadi nggak duduk ya, jadi lepas, kayak lepas aja gitu. Cuma dipegang sama baut. Ya, udah gluduk aja. Iya, oke ya. Ini kurang lebih yang saya bahas, penyakit yang emang tidak dimaksudkan untuk menembak semua mobil ya, atau universal. Ini cuman mobil yang saya cek aja. Ini saya sharing kondisi aja. Barangkali nemuin yang sama. Nah, kurang lebih itu. Pengecekannya kan simple juga. Saya mah nggak seneng ngecek yang susah-susah. Kalau ada yang simple, kenapa harus susah? Oke ya, mantap. Nah ya, jadi itu tadi kita udah tes jalan juga, udah lihat kondisi pas mobil diem juga. Kurang lebih penyakitnya itu ya, lumayan. Ini kurang lebih 4 juta lah bisa habis, sampai benar-benar nyaman nih mobil buat dipakai jalan. Jadi kalau beli mobil bekas ini bukan bermaksud ya, jadi bukannya mobil bekas kaki-kakinya rusak, nggak, wah mobil hancur, mobil apa, enggak. Maksudnya saya mau kasih tahu kalau mobil rusaknya ini dan ini. Kalian kan juga harus spare uang juga ya buat perbaikannya gitu kan. Jadi kita kalau tahu di depan kan enak. Kita beli mobil 90 nih, jajannya 4 juta, berarti total buat mobil ini berdiri jadi enak tinggal pakai itu 94 juta. Terus kita lihat di pasarannya berapa nih pasarannya. Pasarannya 98. Masih masuk nih.
oh pasarannya 95, oh tipis-tipis nih, cuman kita buang waktu ke bengkel aja nih, kayak gitu ya, kurang lebih itu ya. Nanti saya akan share tentang mobil bekas tabrak dari samping, dari guling-guling, atau ya pokoknya sejenisnya, mau bahas pilar yang rusak dan yang tidak rusak. Nanti saya kasih tahu perbedaannya. Ini simple banget, bisa dipakai di mana aja. Ditunggu aja video selanjutnya ya. Terima kasih. Salam inspeksi.